Halo semuanya, selamat datang di minggu kelima sesi ketiga. Dan di sini kita akan melakukan hal yang paling penting yang perlu rekan-rekan ketahui pada saat hendak maju ke dunia startup, yaitu persiapan pitching. Jadi di beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas itu. Kita sudah bahas bagaimana kita menyusun pitching deck, dan di sini kita akan lebih fokus lagi bagaimana kita bisa mendeliver sebuah konsep pitching yang keren. Oke, mari kita mulai. Kita akan menyusun pitching deck, kemudian kita akan mendiskusikan berbagai macam tips bagaimana menyusun atau melakukan pitching yang baik. Pertama kita harus tahu dulu apa itu pitch deck, ya. Jadi pitch deck ini presentasi, ya. Presentasi yang bertujuan untuk memperoleh pendanaan. Ya, jadi tujuannya pitching itu meyakinkan orang lain, yaitu investor, sehingga mereka memiliki shared vision atau kesamaan visi, sehingga mereka mau mendukung bisnis yang kita usulkan. Nah, pitching deck ini punya banyak komponen, dan yang menarik dari pitching deck adalah rekan-rekan harus mengemas komponen ini, 15 poin ini, dalam slide yang tidak terlalu panjang, mungkin hanya sekitar 10 slide atau bahkan kurang. Oke, komponen pitch deck yang pertama adalah company overview. Ini berisi ulasan singkat saja, apa sih perusahaan ini dan apa yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk membantu orang agar lebih baik, seperti itu ya. Termasuk produk, layanan dan sebagainya. Kemudian di sini ada visi dan misi. Ini harus menjawab pertanyaan kenapa bisnis ini dibuat, kenapa perusahaan ini ada gitu ya, seperti itu. Apakah untuk mengurangi tenaga kerja yang kurang profesional, misalnya kita membuat startup yang berupa pelatihan atau yang lain seperti itu. Yang paling penting dibuat sekonkret mungkin. Kemudian selain itu kita membahas mengenai problem, yaitu masalah inti yang dipecahkan di startup yang kita usulkan. Kemudian ada solusi. Solusi ini adalah tentu saja apa yang kita sampaikan dari problem yang dihadapi dan bagaimana kita menyelesaikannya. Kemudian ada juga market validation. Market validation ini seberapa jauh kita sudah benar-benar berusaha untuk memberikan solusi bisnis yang real kepada customer. Di market validation selain itu juga ada market size. Seberapa besar sih pasar atau pengguna yang akan menggunakan solusi kita. Selain itu jangan lupakan juga ada competition. Competition ini bercerita tentang berbagai macam sisi lain dari bisnis kita, di mana kita harus bertemu dengan pesaing dan bagaimana kita bisa bersaing secara positif dengan memberikan differentiation value. Kemudian juga ada competitive advantage. Ini yang kita sebut dengan differentiation value ya, apa keuntungan kita dibanding kompetitor kita. Apakah bisa berupa kedekatan secara networking, apakah bisa terkait dengan kemajuan teknologinya dan sebagainya. Selain itu kita juga perlu menceritakan tentang bisnis model. Bagaimana sih solusi kita menghasilkan revenue? Bagaimana sih solusi kita bisa menghasilkan untung bagi perusahaan? Dan jangan lupa ada juga yang disebut dengan customer acquisition. Ini slide ini berisi apa sih? Ini berisi bagaimana kita memperoleh customer kita. Strategi bisnisnya gimana? Dan pendekatannya seperti apa dan bagaimana kita bisa mengukurnya. Oke, terus kemudian kita akan diskusi tentang tim manajemen atau orang-orang di balik layar gini ya, foundernya, advisornya dan sebagainya. Dan ada juga financial projection. Financial projection ini isinya secara sederhana adalah proyeksi finansial, seberapa laba yang akan dihasilkan ya dalam kerangka waktu tertentu. Ini bisa berupa dari financial statement terkait dengan raca, rugi laba dan cash flow. Oke, kemudian di komponen berikutnya itu ada milestone. Milestone ini berisi saat ini perusahaan ini ada di mana dan mau kemana, ya. Jadi seperti tujuan jangka panjang yang terukur dari bisnis yang dikembangkan. Oke, jangan lupa juga ada sesi slide yang berisi ask. Ini isinya apa sih? Ini isinya adalah kita perlu apa dari investor, ya. Kalau uang berapa sih uangnya gitu ya, seperti itu, dan harga ekuisitas yang ditawarkan bagaimana ya. Dan berikutnya adalah ask of fund. Nah, ini dana yang diberikan oleh
investor itu akan digunakan untuk apa aja, ya seperti itu. Jadi harus ada pertanggungjawabannya, tidak hanya minta uang saja. Nah, lalu apa saja yang kita lakukan untuk melakukan pitching? Ini ada beberapa tips yang mungkin rekan-rekan bisa gunakan ya. Tips pertama adalah pahami kepada siapa kita melakukan pitching. Jadi kita harus tahu backgroundnya supaya kita bisa memiliki kesamaan frekuensi pada saat kita berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, kita perlu cerita ya, pesan yang kita ingin sampaikan itu apa sih? Kemas dalam sebuah cerita yang menarik ya, yang akan kita sampaikan ya. Pesannya nggak usah panjang-panjang, tetapi pesan yang kira-kira bisa menggugah mereka untuk berinvestasi kepada rekan-rekan. Terus yang ketiga itu adalah bisnis, strategi kita bagaimana untuk menjalankan bisnis kita dan bagaimana mengkomunikasikannya ya, seperti itu. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita meyakinkan orang lain itu memiliki visi yang sama dengan kita, seperti itu. Dan saat melakukan pitching yang paling penting adalah kita harus singkat dan to the point ya, dan kita harus awali dengan sesuatu yang kuat, sesuatu yang benar-benar menekankan bahwa solusi kita ini benar-benar menyelesaikan bisnis, solusi kita ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya. Dan selalu beri kejutan ya, ini kita harus memberikan kejutan ya, memberikan kejutan bagaimana kita bisa menghadirkan suatu empati kepada investor atau calon investor kita. Dan hal tersebut harus diingat dan memberi kesan sehingga rekan-rekan investor tersebut akan teringat dan mereka akan memikirkan kembali untuk invest di perusahaan rekan-rekan. Nah, untuk penyampaiannya itu harus menarik baik secara verbal maupun non verbal. Tambahkan image misalnya, tambahkan gesture Anda kalau misalnya adalah pitching yang sifatnya tatap muka gitu ya, seperti itu. Berikan baik secara verbal dan non verbal, seperti itu. Oke, untuk refleksi pembelajaran, coba rekan-rekan menyusun sebuah pitch deck mengenai ide bisnis yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Dan presentasikan pitch deck tersebut di acara kompetisi atau pitching yang adakan di komunitas. Atau bisa juga melakukan live streaming untuk menunjukkan bahwa Anda punya ide yang cukup menarik terkait dengan dunia startup. Demikian untuk sesi kali ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya.